Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desya Fitriadi dari kelompok 3 yang beranggotakan Dia Ramadhani, Deva Aditya, Horul Awan, dan Bijak Akbar. Kami di sini akan menjelaskan tentang pandangan tokoh-tokoh filsafat Romawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deva. Di sini saya akan menjelaskan sejarah filsafat Yunani. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak sekitar 200 sebelum Masehi. Ketika itu, bangsa Romawi menaklukkan Yunani. Karena itu banyak prajurit dan jenderal Roma yang melakukan kontak dengan para filsuf Yunani. Bangsa Romawi menyadari bahwa filsuf Yunani semacam Sokrates, Plato, dan Aristoteles telah banyak berkontribusi untuk filsafat. Beberapa orang Romawi menjadi tertarik dan pada sekitar 50 tahun sebelum Masehi, orang Romawi mulai menulis filsafat mereka sendiri. Meskipun sebagian besarnya masih merupakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Sementara itu, perempuan tidak diperbolehkan belajar filsafat. Salah satu orang Romawi pertama yang menulis mengenai filsafat adalah Lucretius. Dia mengikuti pandangan filsafat Epikurean Yunani. Dia menulis sebuah syair panjang berjudul Sifat Benda yang menjelaskan mengenai filsafat Epikurean dalam bahasa Latin untuk orang yang tidak bisa berbahasa Yunani. Filsuf Romawi lainnya adalah Cicero, yang menulis filsafat pada waktu yang hampir sama dengan Lucretius. Cicero merupakan filsuf skeptis, seperti orang skeptis lainnya. Cicero berpikir bahwa kita harus mempertanyakan setiap gagasan atau fakta yang kita dapatkan, dan harus selalu bertanya, bagaimana mereka tahu itu, atau bagaimana mereka yakin, atau bagaimana dengan hal lainnya. Cicero mencoba menggunakan filsafat untuk membuat manusia berpikir lebih logis, supaya mereka bisa lebih baik dalam membuat keputusan dalam pemerintahan. Namun Cicero juga mengikuti beberapa gagasan Stoik, terutama bahwa manusia harus mencoba menjadi sebaik mungkin. Kira-kira 100 tahun kemudian, pada masa Kaisar Claudius dan Nero, seorang filsuf bernama Seneca menulis esai mengenai filsafat Stoik. Seneca beranggapan bahwa manusia tidak boleh menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Manusia seharusnya mempergunakan waktunya dengan baik, membuat dunia menjadi lebih baik, dan memperluas pemikiran dan pembelajaran filsafat. Pada masa akhir-akhir kekaisaran Romawi, banyak pria dan wanita yang mulai berpikir tentang dunia dalam sudut pandang Nasrani. Santo Agustinus dan Santo Ambroius mempelajari filsafat dari masa sebelumnya dan berusaha menciptakan filsafat Nasrani yang bisa mencakup gagasan Nasrani maupun filsafat Yunani dan Romawi. Setelah kekaisaran Romawi runtuh, orang-orang tetap berpikir mengenai gagasan tersebut. Bahkan ada beberapa perempuan juga, baik di kekaisaran Islam maupun Eropa abad pertengahan. Orang-orang seperti Maimonides dan Dante terus berusaha menyatukan agama dengan filsafat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh yang saya pilih yaitu Lucretius. Lucretius ini, saya akan menjelaskan kehidupannya terlebih dahulu. Ia adalah seorang penyair dan filsuf Romawi. Salah satu karyanya yang diketahui adalah puisi Philosophies de Rerum Natura, sebuah karya didaktik tentang prinsip dan filosofi Epicureanisme, dan yang biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai On the Nature of Things. Lucretius dianggap sebagai pencetus konsep sistem tiga zaman yang diformalkan pada tahun 1836 oleh C.G. Thomson. Seorang bapak gereja Latin berkemuka dalam kroniknya untuk tahun 94 sebelum Masehi atau mungkin 96 atau 93 Masehi menyatakan bahwa Lucretius lahir pada tahun itu, dan tahun-tahun kemudian ramuan cintanya membuatnya gila. Selanjutnya, pandangan Lucretius membagikan argumennya ke dalam 6 buku. Masing-masing dimulai dengan pengantar yang sangat halus.
Buku 1 dan 3 menetapkan prinsip-prinsip utama alam semesta atom, menyangkal teori saingan dari filsuf kosmik Prasokrates, Herakleitus, Empedokles, dan Anaxagoras, dan secara diam-diam menyerang kaum Stoa, sebuah sekolah moralis yang menyaingi Epicurus. Buku yang ketiga mendemonstrasikan struktur atom dan kefanaan jiwa dan diakhiri dengan khotbah kemenangan bertema kematian bukanlah apa-apa bagi kita. Nah, untuk buku yang 4 menjelaskan mekanisme persepsi indera, pikiran, dan fungsi tubuh tertentu dan mengutuk gairah seksual. Beberapa contoh pandangan Lucretius ini yaitu semua kehidupan adalah perjuangan dalam gelap. Lalu meskipun para dewa ada, mereka tidak membuat atau memanipulasi dunia sebagai sistem atom yang sangat halus. Mereka hidup dari jarak jauh, tidak peduli dengan urusan manusia. Contoh bagi manusia tentang kehidupan ideal kebahagiaan sempurna. Tidak adanya ketakutan mental, kekacauan emosional, dan rasa sakit tubuh. Kesimpulan Lucretius ini tampaknya adil untuk mengatakan bahwa jauh dari saluran hanya untuk pemikiran Yunani sebelumnya, penyair Titus Lucretius Carus adalah inovator berani dan pemikir asli yang sepenuhnya layak disebut seorang filsuf. Sementara ketenaran sastra jelas dan benar datang pertama, dan meskipun reputasinya filosofi sebagian besar didasarkan pada perannya sebagai salah satu sumber prinsip dan eksponen utama Epicureanisme, ide sendiri, terutama teori evolusi, penjelasan sepenuhnya naturalistik dari semua fenomena universal, telah diberikan pengaruh panjang dan penting pada ilmu pengetahuan barat dan filsafat dan tidak boleh dianggap remeh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Alawan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tokoh Romawi yang bernama Seneca. Seneca hidup sekitar 4 sebelum Masehi sampai 65 Masehi. Yang populer disebut Seneca Muda, ayahnya berasal dari Cordoba, seorang ahli retorika yang menurunkan keahliannya pada Seneca Muda. Seneca juga tidak hanya ahli retorika, ia juga membangun filsafat moral untuk menegakkan pemerintahan yang dituntun kehendak baik. Pemikiran Seneca, anggapan tentang negara berbeda dari kaum Platonis. Ia menganggap bahwa negara adalah lembaga masyarakat yang merupakan hasil samping dari dosa. Negara dan hukum manusia adalah institusi konvensional yang diperlukan karena adanya sifat manusia yang jahat, bukan karena kondisi alamiah mencapai kemajuan yang ideal. Konsep penting Seneca adalah konsep dua kesemakmuran, yaitu negara politik dengan pemerintah dan institusi hukumnya dan masyarakat universal dengan persaudaraan manusia yang ikatannya lebih bermoral serta etis daripada legal dan politis. Seneca mengemukakan konsep pemerintahan yang tidak bertumbuh pada hukum, tetapi di sekresi. Cita-cita Seneca pada waktu itu tidak untuk merubah sistem monarki menjadi demokrasi, namun ide tersebut merupakan cikal bakal teknokrasi pada pemerintahan demokrasi di era modern saat ini. Pengaruh Seneca. Seneca merupakan suatu dari segelintir filsuf Romawi terkenal dari zamannya. Beliau tidak hanya muncul dalam karya Dante, tetapi juga dalam karya Chaucer dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijakbar Prawira. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tokoh-tokoh filsafat Romawi. Yang saya akan bahas adalah tokoh Plutarchos. Plutarchos adalah seorang filsuf Platonis yang paling dikenal masyarakat umum sebagai penulis kehidupan paralel dari negarawan dan pemimpin militer Yunani dan Romawi berpasangan.
Dia adalah seorang penulis yang produktif, penulis juga kumpulan moralia atau essays, kebanyakan dalam format dialog, banyak diantara khususnya untuk topik filosofis, sama sekali tidak terbatas pada etika. Plutarchos adalah seorang penulis yang produktif, yang disebut katalog Lampyrias. Katalog perpustakaan kuno konon disusun oleh putra Plutarchos. Lampyrias mencantumkan 227 karya. Beberapa di antara sudah tidak ada lagi. Karya-karya Plutarchos terbagi menjadi filosofis dan histori sampai biologi. Pendapat Plutarchos tentang psikologi. Plutarchos berpendapat bahwa ada interaksi konstan antara intelek, jiwa, dan tubuh. Interaksi ini manifestasikan dirinya baik pada tingkat psikologis dan etis. Jiwa seperti itu menjelaskan indera, sedangkan intelek bertanggung jawab atas kecerdasan. Selanjutnya adalah logika. Logika, Plutarchos berpendapat penangguhan penilaian penyelamatkan kita dari membuat kesalahan, tetapi tidak mencegah kita sama sekali dari dalam bertindak. Menurut interpretasi ini, penangguhan penilaian adalah cara terbaik untuk menghindari komitmen yang berlebihan terhadap pendapat, karena penampilan yang menjadi dasar mereka bisa menipu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori filsafat puisi. Plutarchos sebagai berpendapat bahwa puisi terbaik tidak lain adalah filsafat yang terselubung, dan di sepanjang karya ia mencoba untuk menggambarkan hal ini secara tepat melalui pilihan syair dari penyair kuno yang paling terkenal. Terima kasih, ini adalah pembahasan dari saya tentang salah satu tokoh filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Medina. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsuf pada masa Romawi kuno. Di sini saya akan menjelaskan tentang Marcus Aurelius Antonius Augustus. Marcus juga merupakan salah satu seorang kaisar pada tahun 161 Masehi hingga 180 Masehi. Marcus ini adalah yang terakhir filsuf stoik yang terkenal di kuno. Selama 14 tahun terakhir hidupnya, ia menghadapi salah satu wabah penyakit yang sangat terburuk dalam sejarah Eropa. Wabah Antonin yang ia namai menurut namanya sendiri. Mungkin disebabkan oleh strain virus cacar. Diperkirakan telah membunuh 5 juta orang, mungkin termasuk dirinya sendiri. Di tengah wabah ini, Marcus menuliskan sebuah buku yaitu The Meditation, yang mencatat nasihat moral dan psikologis yang dia berikan kepada dirinya sendiri. Dia sering menerapkan filosofi stoik pada dirinya sendiri pada tantangan mengatasi rasa sakit, penyakit, kecemasan, kehilangan. Bukan imajinasi yang berlebihan untuk melihat The Meditation sebagai panduan untuk mengembangkan secara tepat keterampilan ketahanan mental yang diperlukan untuk mengatasi pandemi. Beberapa pandangan yang diambil dari kutipan Marcus. Yang pertama ini, semakin kita menghargai sesuatu di luar kendali kita, semakin sedikit kendali yang kita miliki. Yang kedua, bukan peristiwa yang mengganggu orang, itu penilaian tentang mereka sendiri. Yang ketiga, jiwa menjadi diwarnai dengan warna pemikirannya. Yang keempat, jangan biarkan pikiranmu berlari pada apa yang kurang dari dirimu seperti apa yang sudah kamu miliki. Yang kelima, kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Karena itu, jagalah dengan tepat. Yang keenam, anggap dirimu mati. Anda telah menjalani hidup Anda. Sekarang, ambil apa yang tersisa dan hidupkan dengan benar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh filsafat Romawi. Marcus Tullius Cicero. Biografi. Cicero mempunyai julukan Tulli. Lahir pada 3 Januari 106 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun
7 Desember 43 sebelum Masehi. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi. Dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Selain itu, ia dan pemikirannya juga dianggap dekat dengan aliran Platonisme dan Epikuranisme. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Pemikiran Cicero. 1. Negara. Negara disusun oleh manusia berdasarkan atas kemampuan rasionya, khususnya rasio murni manusia yang disesuaikan dengan hukum alam kodrat. Kedua, negara hukum. Hukum merupakan cerminan dari manusia itu sendiri. Sebuah undang-undang diciptakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, juga untuk keselamatan negara, serta ketenangan dan kebahagiaan kehidupan manusia. 3. Tujuan negara. Terciptanya keadilan yang tujuannya untuk kebaikan bersama. Keempat, negara ideal. Cicero menawarkan sebuah bentuk negara yang menganut konstitusi campuran, yaitu sebuah konstitusi yang mengawinkan kebaikan dari berbagai sistem politik, yaitu sistem monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Monarki di mata Cicero dipandang memiliki kebaikan karena dalam sistem ini keberadaan seorang raja layaknya seorang bapak yang akan mengayomi anak-anaknya. Namun, rakyat memiliki bagian yang terlalu kecil dan suara yang tidak signifikasi dalam administrasi. Aristokrasi dalam pandangannya pun memiliki kebaikan, yaitu kebijaksanaan akan memimpin dan membimbing negara. Namun, kebebasan rakyat terlalu dibatasi karena tidak dilibatkan dalam pembagian kekuasaan politik. Sedangkan demokrasi, walaupun dinilai oleh Plato dan Aristoteles merupakan sebuah sistem yang buruk bagi Cicero, demokrasi juga memiliki kelebihan karena memberi ruang pada rakyat untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun, menurut Cicero, ketiganya terlalu mudah merosot karena bentuknya yang jahat, atau bisa disebut masing-masing memiliki kekurangan yang membusukkannya. Monarki menjadi tirani, aristokrasi menjadi plutokrasi atau oligarki, dan demokrasi menjadi hukum rimba. Pemikirannya tentang hukum dan negara telah dimulai sejak abad pertama sebelum Masehi. Cicero memiliki dua karya, yaitu De Republica dan De Legibus, berisi tentang negara dan undang-undang. Cicero menganggap bahwa negara itu sangat perlu dan harus didasari pada budi manusia. Mengenai bentuk pemerintahan, Cicero pun menganjurkan suatu bentuk yang merupakan gabungan dari ketiga bentuk pemerintahan. Namun tiap penduduk harus mengambil bagian dalam pemerintahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.